Well, hello guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku, Kana. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. So, today aku akan membahas sebuah kasus mengenai kelima anak yang hilang. Kasus ini cukup terkenal dan bahkan sudah dijadikan layar lebar dan bahkan ada lagunya. Tapi sebelum aku bahas mengenai kasus ini, aku harap kalian semua mau subscribe, like, comment, and share video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku masukin video baru. So, without any further ado, let's go! Liburan adalah hal yang pastinya ditunggu oleh semua kalangan, mau itu orang dewasa, anak kecil, orang kantoran, pekerja swasta, usaha, pokoknya liburan itu adalah hal yang pastinya ditunggu-tunggu. Bagi anak-anak, bermain adalah tujuan yang harus dicapai pada saat liburan. Namun, pada tanggal 26 Maret 1991, 5 anak laki-laki memutuskan untuk pergi bermain bersama-sama ke daerah pegunungan di sekitar rumah mereka, di dekat sungai gitu, yaitu di Gunung Waryong, Korea Selatan. Jaraknya kurang lebih 2 km dari rumah mereka, dan karena itu mereka memutuskan untuk berjalan kaki aja nih, pergi ke sana sambil menikmati suasana musim semi. Tetapi pada saat matahari terbenam, Woo Chol-won, Jo Ho-yeon, Kim Yong-gyu, Park Chan-in, dan Kim Jong-sik tidak kunjung kembali. Orang tuanya pasti khawatir dan memutuskan untuk mencari mereka di sekitaran rumah. Tetapi sudah mencari selama beberapa lama, tetapi tidak menemukan keberadaan kelima anak itu. Salah seorang teman mereka bilang kalau mereka itu lagi mencari telur kodok di dekat sungai di daerah gunung. Jadi mereka memutuskan untuk pergi mencari kelima anak ini di Gunung Waryong, tempat biasa mereka mencari telur kodok. Nah, para orang tua ini ingat kalau di pintu masuk ya, di dekat pintu masuk ke Gunung Waryong ini ada sebuah peternakan dan di situ memang ada anjing galaknya. Jadi mereka berpikir kalau mungkin anak-anak ini dikejar anjing nih, mungkin anjingnya lepas, terus mereka dikejar, ketakutan, lari, kemudian jatuh atau terluka gitu. Hari sudah gelap gitu ya. Tetapi sayangnya mereka tidak juga menemukan keberadaan kelima anak ini. Setelah berjam-jam berusaha mencari di kegelapan gitu ya, namun tidak menemukan keberadaan mereka, para orang tua memutuskan untuk melaporkan hal ini ke polisi. Namun sayangnya karena pada saat itu Korea Selatan sedang ada pemilihan umum, jadi mereka lagi sibuk-sibuknya gitu ya. Laporan dari kasus kelima anak hilang ini tidak ditanggapi dengan serius oleh pihak kepolisian. Jadi pihak kepolisian itu hanya menganggap bahwa ini adalah kasus kenakalan anak biasa. Saat itu orang tua menganggap bahwa polisi itu kerjanya terlalu lambat dan hanya menyuruh orang tua untuk menunggu. Orang tua pun merasa frustasi karena laporan dari anggapi tidak serius oleh pihak kepolisian. 3 hari kemudian, datanglah sebuah telepon ke rumahnya salah satu anak yang hilang ini, yaitu Jong-sik. Datang telepon dari seorang pria, dan pria ini bilang bahwa anak-anak mereka ada sama si penelpon ini, dan mengatakan bahwa mereka itu sangat-sangat menderita dan sangat-sangat sakit. 애들 데리고 있습니다. 엄청 고통스러워하고 있거든요. 애들 2명은 되게 아파요, 지금. Si pria ini minta dibawakan sejumlah uang dan diantarkan ke dekat stasiun Daegu gitu. Mereka kemudian melaporkan hal ini kepada polisi dan memutuskan untuk pergi bersama-sama ke daerah stasiun Daegu itu bersama dengan polisi. Namun setelah menunggu berjam-jam akan kehadiran orang tersebut, sayangnya orang tersebut tidak juga menampakkan diri, sehingga mereka pulang dengan tangan kosong. 6 hari kemudian, media ini mulai aware sama berita kelima anak yang hilang ini dan mulai memberitakan adanya kasus anak hilang gitu ya ke masyarakat luas. Orang tuanya memutuskan untuk ikut berpartisipasi dalam sebuah program TV pada waktu itu berjudul The Square of Public Opinions yang tayang di MBC.
Mereka di situ menyampaikan kepada masyarakat bahwa betapa mereka kecewa terhadap kinerja polisi yang lambat dan terkesan tidak serius menanggapi kasus hilangnya anak-anak mereka ini. Orang tua di situ juga memprotes mengenai berita yang dikeluarkan atau disahkan oleh kepolisian pada saat itu, yaitu berita yang mengatakan bahwa anak-anak ini runaway gitu loh. Runaway itu lebih ke melarikan diri gitu ya, kayak lari dari rumah atau lari lah pokoknya gitu. Padahal mereka udah jelas-jelas bilang bahwa anak-anak ini hilang atau missing. Mereka protes bahwa polisi ini memperlakukan kasus ini layaknya kasus anak-anak yang lari dari rumah, bukan kasus anak-anak yang hilang. Jadi setelah adanya berita ini, maka dibukalah line telepon untuk masyarakat yang mungkin mengetahui atau mencurigai sesuatu yang berhubungan dengan hilangnya kelima anak ini. Kemudian pada saat itu ibunya Jong Shik, salah satu anak yang hilang, itu mendapatkan telepon dari seseorang yang dia mendengar suara anak kecil di telepon tersebut gitu. Dan anak kecil itu ngomong "Oma, Oma" gitu ya sambil menangis, atau "Mama, Mama" gitu sambil menangis. "Di mana mamaku?" gitu di telepon itu. Dan mamanya Jong Shik ini bilang dan mengkonfirmasi bahwa itu adalah suara anaknya. Namun belakangan diketahui bahwa itu hanyalah telepon palsu atau prank aja. 24 Oktober 1991, 7 bulan setelah hilangnya mereka, Presiden Korea pada saat itu yaitu Roh Tae-woo meminta untuk dilakukan pencarian besar-besaran. Kemudian ia menurunkan 300.000 personil polisi untuk mencari di sekitar Gunung Waryong pada saat itu untuk menemukan bukti atau jejak apapun yang mungkin bisa membantu mereka dalam menemukan hilangnya kelima anak ini. Mereka mencari petunjuk dimanapun di seluruh Korea, mulai dari waduk, saluran irigasi, terminal bus, dan semua stasiun di Korea. Ada 8 juta flyer yang dibagikan. Kemudian perusahaan-perusahaan, masyarakat itu menyumbangkan sejumlah dana demi memperlancar kegiatan pencarian ini. Dan kemudian orang-orang yang bisa menemukan petunjuk atau bisa menemukan hilangnya kelima anak ini akan diberikan imbalan sekitar 42 juta won. Bahkan orang tua dari anak-anak ini itu memutuskan untuk berhenti bekerja agar bisa fokus mencari anak-anak mereka. Sama sekali tidak ada petunjuk mengenai hilangnya mereka, apapun petunjuknya itu nggak ditemukan. Dan memang banyak yang berspekulasi bahwa mungkin mereka ini diculik sama orang yang tidak sehat mentalnya gitu. Seorang ayah dari kelima anak hilang ini mengatakan bahwa temennya anak-anak ini pernah bilang sama dia bahwa ia pernah mendengar suara tembakan dan suara teriakan pada saat peristiwa itu terjadi di sekitar Gunung Waryong. Dan memang di sekitar Gunung Waryong itu ada pangkalan militer dan ada lapangan tembaknya gitu. Kemudian ayah dari kelima anak ini memutuskan untuk menyewa truk, mini truk gitu, kemudian berkeliling dari satu kota ke kota lain di seluruh Korea Selatan untuk meminta masyarakat membantu mereka mencari anak mereka yang hilang. Mereka membagikan flyer, kemudian ngomong gitu ya, menggunakan mic untuk membantu mereka. Layaknya orang tua sih ya guys, kalau anaknya hilang ya kemanapun, berapapun biayanya pasti bakalan dicari. Mereka mengatakan bahwa lewat megafon gitu ya, orang tuanya ngomong bahwa mereka itu hilang ketika sedang mencari telur kodok. Maka kasus ini di Korea Selatan dikenal dengan sebutan The Frog Boys gitu. 10 Maret 1992, 1 tahun kemudian, nih kasus hilangnya udah 1 tahun tapi masih belum menemukan jejak apapun ya guys. Sudah 1 tahun berjalan, media pun masih panas-panasnya mengenai hilangnya anak-anak ini. Dan apalagi masih belum ditemukan petunjuk apapun mengenai kasus hilangnya anak-anak ini. Sebuah organisasi yaitu National Organization of Finding Missing Children and Family itu datang untuk ikut membantu, memberikan pikiran dan tenaga mereka juga untuk membantu orang tua ini mencari anak-anak mereka yang hilang. Nah, karena beritanya di media juga semakin panas, mereka itu sering diwawancarai sama televisi maupun media cetak gitu ya guys.
Nah, pada suatu hari, pada saat diwawancarai oleh televisi, berbagai media gitu, dan berbagai media cetak juga, ada beberapa orang yang terlihat sering datang ke wawancaranya mereka, kemudian seperti mencatat detail-detail kecil gitu. Nah, kepala dari organisasi ini kemudian bertanya nih sama orang ini, jadi dia mengira mungkin ini reporter dari mana gitu. Jadi dia tanya sama reporter ini bahwa, kamu dari mana, nama kamu siapa, dan kerja di mana gitu. Kemudian orang yang dia bilang reporter ini langsung kasih kartu namanya gitu. Tapi anehnya di dalam kartu nama tersebut tidak ada informasi apapun selain nama dan kontak personnya gitu, nomor teleponnya dia gitu. Tidak ada informasi apapun lagi di dalam kartu tersebut. Well, ya aneh ya kan, ya namanya kalau dari perusahaan biasanya kan dapat kartu nama perusahaan yang ada logo perusahaannya, kemudian nomor telepon perusahaannya gitu kan. Nah tapi di situ nggak ada, cuman nama dan kontak personnya aja. Tidak lama kemudian barulah ia tahu bahwa orang tersebut berasal dari sebuah badan intelligence gitu, jadi intel-intel yang dikirimkan. Pada awalnya mereka bingung gitu loh, ngapain gitu Intel sampai ngurusin kasus beginian gitu kan, sampai dikirimkan ke mereka. Nah, bahkan orang tuanya itu ya diikutin guys, sama Intel. Diikutin, gerak-geriknya diperiksa, terus dimata-matain dimanapun, kemanapun, sama siapa mereka diwawancarai, sama siapa mereka ngomong. Itu semua gerak-gerik mereka diawasi. Kepala dari organisasi ini berpikir bahwa ya nggak mungkin ya sampai Intel sekalipun sampai bisa mengawasi kita sedemikian rupa gitu. Ditanya sama mereka katanya ia ditugaskan untuk melindungi mereka. Tetapi kepala dari badan organisasi ini nggak percaya gitu loh. Menurut kalian buat apa para Intel ini datang dan melihat dan memata-matai mereka? April 1994. 3 tahun kemudian, dan kelima anak ini belum ditemukan. Para orang tua yang masih mencari anak-anaknya yang tadi naik truk itu, yang nyewa truk dan keliling dari sekota ke kota lain, itu masih melakukan kegiatannya mencari anak-anak mereka dengan menggunakan truk tersebut guys. Mulai di tahun ketiga ini adalah tahun-tahun yang sulit bagi mereka. Mereka itu tidak bekerja yang pertama. Kemudian mereka meninggalkan keluarganya di rumah. Kemudian mereka juga tidak punya pemasukan, jadi benar-benar sulit bagi mereka, tapi mereka tidak menyerah. Di waktu-waktu ini, media itu justru mulai berbalik gitu guys. Berbalik menyerang mereka. Mereka juga banyak hutang di mana-mana, jadi kalau mereka keluar itu mereka justru diliatin orang gitu. Dia memutarbalikkan fakta, memutar kata-kata mereka, dan tidak memperlakukan mereka dengan semestinya. Lelah dan tidak menemukan titik terang mengenai anak-anak mereka, mereka memutuskan untuk kembali ke daerah mereka. Pada saat mereka sudah sampai di sana dan kemudian mereka memutuskan untuk kembali ke pekerja, tiba-tiba militer itu menghubungi mereka dan meminta mereka untuk datang ke pangkalan malam hari tanpa polisi. Jadi polisi itu nggak boleh tahu kalau militer itu manggil mereka gitu. Mereka akhirnya memutuskan untuk datang ke pangkalan militer tersebut. Mereka disambut oleh seorang tentara dan kemudian dibawa ke sebuah tenda besar di dalam pangkalan tersebut dan melihat beberapa orang tentara yang ada di dalam sana. Salah seorang tentara itu bilang sama orang tua dari anak-anak yang hilang ini bahwa ia akan berusaha membantu orang tua menemukan anak-anak mereka dengan cara membagikan atau menyalurkan kekuatan supranatural kepada orang tua ini, para orang tua ini, agar bisa menemukan anaknya gitu. Para orang tua jadi kayak apa sih gitu kan? Tapi karena mereka juga udah putus asa dan kemudian mereka akan memanfaatkan semua celah dan semua cara yang bisa mereka lakukan agar mereka bisa menemukan anaknya, akhirnya mereka bilang, oke, bakalan kita coba gitu ya. Nah pada saat itu seorang pria yang dikatakan bisa menyalurkan kekuatan supranatural ini memegang kepala para orang tua gitu ya, gini, terus kemudian membacakan sesuatu dan kemudian bilang bahwa setelah ini bakalan bisa menemukan anak kalian berada gitu ya.
Tapi beberapa orang tua di situ tuh nggak ada yang terpengaruh gitu, dan mereka bilang nggak ada apa-apa dan nggak merasakan apa-apa gitu. Tapi kemudian seorang ibu dari anak yang hilang itu tiba-tiba berdiri dan kemudian mengatakan sesuatu yang mereka sendiri mungkin nggak ngerti gitu. Terus bicaranya cepet, nggak terkontrol, kelakuannya juga aneh banget, dan kemudian berlari keluar tenda dan berlari ke arah gunung gitu ya, gelap-gelap malam-malam langsung lari. Para tentara di situ langsung bilang, ayo kita ikutin gitu. Setelah mereka ikutin, si ibu ini lari, ibu ini bilang, anak kita tuh ada di sini, aku ngerasain katanya gitu. Akhirnya mereka langsung ikutin ibu itu lari. Kemudian ibu itu tiba-tiba berhenti di salah satu spot, kemudian bilang, anak kita ada di sini gitu. Tapi pada saat mereka semua ngeliat, tidak ada apa-apa di situ. Nggak ada petunjuk apapun, jejak ada anak-anak di situ, pokoknya nggak ada apa-apa deh di situ. Pada saat itu para orang tua berpikir bahwa kenapa sih kok mereka itu memperlakukan kita kayak begini? Di sini tuh nggak ada apa-apa gitu. Kenapa mereka memperlakukan kita begini? Emang kita bodoh gitu ya? Kira-kira orang tuanya berpikir bahwa mungkin ada yang mau disembunyiin apa sama militer, sampai mereka memperlakukan kita seperti orang bodoh seperti ini gitu. Akhirnya karena peristiwa itu, para orang tua mulai merasa aneh dan mulai merasa marah gitu ya sama militer karena sudah memperlakukan mereka seperti itu. Mereka mulai ada rasa curiga gitu. Tapi nggak ada bukti apapun yang bisa membuat kecurigaan mereka itu sampai ke situ ya guys. Jadi mereka oke, nggak ada apa-apa dan memutuskan untuk pulang. 12 Januari 1996, 5 tahun setelah anak-anak ini menghilang guys, belum juga ditemukan. Datanglah seorang profesor psikologi yang mengaku bahwa ia telah belajar di Amerika gitu ya. Ia adalah lulusan universitas di Amerika yang telah mempelajari kasus ini dan merasa tertarik dengan kasus ini gitu. Dia datang ke salah satu rumah orang tua dari 5 anak yang hilang ini dan mengatakan bahwa ayahnya Jong-sik lah yang telah membunuh mereka dan mengubur mereka di bawah rumahnya. Pada saat itu ayahnya Jong-sik ini langsung marah dong. Begitu juga dengan ayah-ayah yang lain ya. Mereka sampai bilang, kita itu udah sama-sama 3 tahun lebih kita mencari keberadaan anak kita, di truk sama-sama, makan sama-sama, tidur sama-sama, mencari sama-sama. Gak mungkin ayahnya Jong-sik melakukan hal seperti itu gitu. Ayahnya Jong-sik juga sangat-sangat marah dengan hal ini dan merasa bahwa apalagi yang mau dilakukan kali ini gitu. Mereka sudah cukup tersiksa dengan rasa kehilangan dan rindu untuk anaknya yang hilang. Ini datang lagi orang yang tiba-tiba nuduh dia membunuh anaknya dan anak teman-temannya sendiri coba. Tetapi demi supaya media dan kemudian orang-orang yang datang itu merasa puas nih dengan tuduhan dari si profesor ini, akhirnya mereka pun setuju untuk diadakan penggalian di rumahnya ayahnya Jong-sik ini. Nah, profesor psikologi ini benar-benar bold gitu ya, benar-benar tegas gitu, nunjuk di situ dikuburnya, gali yang itu gitu, tegas gitu. Setelah dilakukan pencaharian dan penggalian, ternyata tidak ada. Jadi tidak ditemukan adanya jasad atau apapun gitu ya, bekas atau petunjuk mengenai kelima anak ini di rumahnya orang tuanya Jong-sik yang dituduh melakukan pembunuhan terhadap Jong-sik dan teman-temannya. Tiba-tiba si profesor ini mau lari dari situ dan orang-orang di sekitarnya langsung tangkap tuh orang gitu. Dan kemudian dengan rasa dengan mukanya yang tebel gitu ya, dia langsung bilang, saya minta maaf atas hal ini, saya merasa bahwa saya bersalah dan saya siap menerima konsekuensinya. Apa coba yang membuat dia bisanya membuat tuduhan seperti itu gitu. Kemudian dia ditangkap oleh polisi dengan tuduhan penipuan dan pencemaran nama baik tentunya ya guys. Kemudian ayahnya Jong-sik itu di usia yang ke-40 tahun meninggal dunia, dan teman-temannya ya, ayah dari kelima anak yang lainnya gitu ya, bilang ke media bahwa menceritakan dalam sebuah interviewnya bahwa
ayah Jong-sik itu meninggal karena stres dan frustasi. Pada 26 September 2002, 11 tahun setelah berita hilangnya The Frog Boys ini, ada 2 orang laki-laki yang tengah naik gunung gitu ya, yang tengah mendaki gunung sambil mengumpulkan biji dari pohon ek, lihat sesuatu yang aneh. Mereka melihat beberapa potong baju dan 5 tengkorak manusia. Ditemukanlah kelima anak yang hilang ini, tetapi sayangnya sudah menjadi tulang belulang. Polisi pada saat itu mengatakan kepada media bahwa tidak ada tanda-tanda terjadinya pembunuhan terhadap Frog Boys ini, dan penjelasan paling mungkin dari mereka adalah mungkin aja anak-anak itu meninggal karena kedinginan. Mengingat pada saat mereka hilang, cuaca pada saat itu lagi dingin dan hujan gitu ya guys. Namun orang tua dari anak-anak itu curiga gitu loh. Jasad mereka itu ditemukan kurang lebih 3,5 kilometer jaraknya gitu ya dari rumahnya, dan anak-anak itu hafal banget daerah situ gitu, hafal jalannya. Jadi nggak mungkin kan mereka tersesat di sana. Selain itu, kalau misalnya memang mereka kedinginan, nggak mungkin kan mereka ngelepas baju. Hanya itu guys, polisi udah nyari kelima anak itu di tempat itu ratusan kali, tapi kok bisa selembar kain aja tuh nggak ketemu. Dan kenapa baru ketemunya 11 tahun kemudian? Tetapi setelah tim forensik dari Universitas Nasional Kyungpook datang memeriksa jasad-jasad mereka itu, mereka memutuskan bahwa penyebab meninggalnya kelima anak itu adalah pembunuhan. Menurut tim forensik, anak-anak itu kelihatannya dipukuli gitu ya, menggunakan benda tumpul di kepala dan ada cedera di tengkorak kepala mereka. Mereka juga menemukan adanya patah tulang, dan yang paling mengejutkan adalah adanya bekas luka tembak di salah satu tengkorak kelima anak ini. Baju-baju yang ditemukan itu tangannya gitu ya, tangannya itu terikat gini. Tangannya itu terikat, dan ditemukan ada 3 peluru yang masih bersih, yang belum dipakai sama sekali, itu ada di kantongnya salah satu anak yang hilang, yaitu Yonggyu. Sayangnya pada saat itu, pada saat tim forensik tiba, kan polisi udah duluan tiba, dan polisi-polisi itu udah duluan mengumpulkan tulang-tulang dari Frog Boys ini. Pada saat tim forensik tiba, tim forensik kaget-kagetnya karena pada saat itu TKP sudah dalam keadaan sangat-sangat berantakan gitu ya. Dan yang bukan ahli udah pegang tulang dari anak-anak ini dengan sembarangan, dikumpulin dengan sembarangan, semua dikumpulin sembarangan. Kemudian yang bukan ahli ya juga ada di situ gitu. Jadi selama 2-3 jam penggalian yang dilakukan polisi, mereka sudah melakukan banyak sekali kesalahan. Itu kata tim forensik. Sayangnya pada saat itu mereka masih belum mempunyai sistem di mana kami yang mengatakan bahwa hanya tim forensik nih yang boleh ada di TKP, memegang jasad atau melihat barang bukti yang ada di sekitar, melakukan penggalian bila diperlukan gitu, belum ada sistemnya ya. Jadi siapa aja selama itu mungkin polisi itu boleh masuk. Mereka membutuhkan waktu 2 hari untuk mengumpulkan tulang, menyusunnya menjadi satu bagian yang utuh, dan juga menganalisanya. Sayangnya yang mereka bisa analisa hanyalah tulang-tulang yang digali oleh tim forensik aja. Yang udah digali sama tim polisi atau tim yang lainnya itu pastinya sudah terkontaminasi dan tidak lagi asli gitu. Takutnya kalau mereka periksa yang itu juga mungkin ada DNA yang bercampur dengan penemuan tersebut sehingga bisa merusak hasil penelitian mereka. 1 hari setelah ditemukannya Frog Boys ini, polisi memberitakan kepada media bahwa mereka kan meninggal karena hipotermia. Banyak yang bertanya-tanya sama pernyataan polisi tersebut. Nah, jadi ada salah satu organisasi yang berpengalaman di bidang itu, yaitu Korean Alpine Foundation. Mereka itu diminta untuk melihat TKP, kemudian memeriksa apakah mungkin benar kelima anak ini ditemukan meninggal karena hipotermia. Dan mereka bisa bilang gini, tim kita itu berpengalaman di daerah pegunungan gitu. Pada saat tim kita melakukan pencarian,
Bahkan dengan ngelihat TKP-nya aja, kita itu bisa tahu kalau itu tuh pembunuhan gitu. Kenapa bisa polisi bilang itu hipotermia? Mereka mengatakan bahwa anak-anak ini berjarak sangat dekat dari rumahnya. Apalagi dalam kondisi yang hujan dan dingin, ya pastinya anak-anak langsung berpikir untuk pulang ke rumah dan gak mungkin bertahan lama-lama berada di gunung kan. Kemudian tempat di mana jasad mereka ditemukan itu adalah berjarak 200 meter dari shooting range, guys. So, pastinya ada yang aneh ya kan. Tim forensik juga pada saat itu mendukung adanya pernyataan ini ya guys, karena mereka juga menyatakan bahwa bila memang benar mereka meninggal karena hipotermia, tidak mungkin jasadnya itu ditemukan seperti itu gitu, terkubur dan memang berada di atas lumpur. Karena seharusnya gitu tubuh itu meninggal gitu dan menjadi jasad gitu ya, biasanya mereka akan mengeluarkan bau busuk yang tajam dan kemudian akan mengundang hewan. Bisa jadi mereka dimakan sama hewan liar, apalagi pada saat itu 1991 gitu kan. Dan harusnya tulang mereka itu ditemukan berserakan bersama dengan baju-baju mereka juga. Tapi ini enggak, mereka ditemukan begitu rapi gitu dan ditemukan terkubur ya. Alasan yang paling tepat adalah pasti ada seseorang yang membunuh mereka. Tim forensik juga bilang bahwa di tengkorak mereka itu ditemukan banyak sekali sayatan dan nggak mungkin itu merupakan alat pertanian atau alat untuk mencari mereka biasa gitu. Yang biasa itu nggak mungkin. Karena memang ditemukan goresan di tengkorak mereka itu cukup dalam. Kemudian karena tidak menemukan titik terang mengenai luka-luka di tengkorak dan cedera tengkorak yang mereka alami itu, kenapa mereka memutuskan untuk mengambil foto dari sayatan tulang-tulang tersebut dan kemudian mengirimnya ke Amerika untuk diteliti. Dan yang mengejutkan adalah hasil dari penelitian di sana mengatakan bahwa sayatan-sayatan itu terjadi, perkirakan dibuat oleh manusia dan terjadi sebelum mereka meninggal. Mereka pada saat itu mencurigai mungkin ini yang ngelakuin psikopat kali ya gitu. Tapi biasanya pasti ada kasus yang mirip gitu kan, sebelum kejadian itu ataupun setelah kejadian itu. Tapi ini nggak ada kasus seperti itu yang modelnya seperti The Frog Boys ini. Hanya mereka aja gitu dalam 11 tahun terakhir, nggak ada kasus yang mirip. Melalui hasil ini, forensik berpikir bahwa memang anak-anak itu sengaja dibawa ke situ dan dibunuh di situ. Pastinya orang-orang tua mereka yang mencurahkan segala kemampuan, waktu, tenaga, mereka juga banyak yang keluar dari pekerjaan mereka untuk mencari informasi mengenai anak-anak mereka yang menghilang. Begitu menemukan fakta tersebut, ya pastinya terasa sangat hancur. Pada saat itu kejadian ini sangat menakuti masyarakat di sekitar sana, apalagi yang memiliki anak-anak kecil gitu guys. Kecurigaan terhadap pihak militer saat itu membesar karena memang di sekitar situ ada pangkalan militer dan juga ada lapangan tembaknya di situ, dan mereka ditemukan dekat sekali dengan lokasi shooting range-nya. Pada saat itu kecurigaan terhadap pihak militer sangat-sangat besar, tetapi tidak ada bukti yang jelas mengenai keterlibatan mereka akan hal ini. Sehingga hal ini tuh tidak dapat diketahui. Lepas dari berbagai teori yang muncul di kalangan masyarakat, polisi tetap saja gagal menemukan siapa yang bertanggung jawab atas kasus hilangnya 5 anak ini. Pada 2006, masa kasus ini dinyatakan kadaluarsa karena memang di sana ada hukum di mana dinyatakan bahwa bila kasus pembunuhan itu tidak selesai dalam waktu 15 tahun itu kadaluarsa ya guys. Jadi nggak bisa lagi dilakukan pengidentifikasian terhadap kasus itu. Sehingga bisa jadi suatu saat nanti kalau misalnya dipecahkan kasus ini, ketemu pelakunya, pada saat itu tuh nggak akan bisa ditindaklanjuti karena memang kasusnya sudah kadaluarsa. Sebuah pemakaman dilakukan untuk anak-anak tersebut pada 25 Maret 2004 dan kemudian tulang-tulang dari anak-anak tersebut disumbangkan untuk menjadi objek penelitian. Sebuah organisasi yang membantu mereka dalam memecahkan kasus ini yaitu National Organization for Finding
Children and Family itu mendorong pemerintah untuk membuka kasus ini dan menyelesaikannya. Kemudian pada Juli 2015, pemerintah kemudian mencabut adanya hukum atau undang-undang pembatasan kasus 15 tahun, sehingga kemungkinan kasus Frog Boys ini mungkin saja bisa ditemukan pelakunya dan memberikan keadilan pada keluarga mereka. Dan hingga hampir 30 tahun berlalu, pembunuhnya dan siapapun yang bertanggung jawab atas kasus ini tidak bisa ditemukan. Frog Boys menjadi salah satu kasus kriminal yang paling terkenal di sepanjang sejarah di Korea Selatan. Kasus ini tuh bahkan sudah diabadikan menjadi film layar lebar yang keluar di tahun 1992 yang berjudul Comeback Frog Boys dan tahun 2011 yang berjudul Children. Dan kemudian ada lagu juga yang diadaptasi dari kasus ini. 보고 싶은 아들아, 사랑하는 우리 아들 철원아, 호연아, 영규야, 찬이나 종식아, 너무너무 보고 싶구나. 부모가 죽으면 땅에 묻고 자식이 죽으면 가슴에 묻는다는데 한 줌 흙으로 너희들을 돌려보내고 세월이 지나면 잊혀질 줄 알았건만 세월이 가면 갈수록 더욱 생각이 나고 보고 싶으니 어찌하면 좋겠느냐. Menurut aku ada beberapa pertanyaan yang belum bisa terjawab dari kasus ini, yaitu kenapa polisi itu tidak menginvestigasi lebih lanjut pada pangkalan militer yang ada di sana, karena seharusnya itu jadi investigasi utama, tujuan utama investigasi ya kan guys, karena memang daerahnya itu dekat sekali dengan pangkalan militer dan shooting range. Karena memang di daerah situ terdapat banyak sekali papan peringatan yang mengatakan bahwa di situ tuh ada shooting range dan di situ tuh ada pangkalan militer. Anak-anak itu kan udah hafal daerah situ, ya kan nggak mungkin tersesat gitu loh, apalagi ada papan peringatan kayak gitu. Kemudian tadi juga sempat aku jelasin bahwa di salah satu tengkorak anak-anak tersebut ditemukan adanya bekas luka tembak di tengkorak kepalanya. Cuman satu aja, keempat anak lainnya nggak ada. Apa menurut kalian mungkin aja satu anaknya tertembak, yang kemudian 4 anak lainnya ikut dibunuh untuk menutupinya? Menurut kalian gimana? Oke guys, sampai di sini aku harap kalian semua mau komen mengenai kasus The Frog Boys ini. Ini aku harap bisa jadi pelajaran bagi kita semua. Aku juga akan kasih link wawancara asli ayah dari beberapa anak yang hilang ini di description box. So, thank you yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, comment, and share. Dan hidupin juga tombol loncengnya supaya kalian tahu kalau aku masukin video baru. See you on the next video.